Halo teman-teman, kurang lebih 7 jam lagi akan dilakukan penutupan pendaftaran untuk P3K gelombang 1 tahun 2024. Nanti tanggal 20 pukul 23.59 akan ditutup pendaftaran. Teman-teman mungkin sudah resume dari kemarin, mungkin juga ada yang belum resume, silakan lakukan resume atau submit. Nah, nanti setelah ini kita fokus ke persiapan teman-teman, mengecek kembali atau mengingat-ingatkan kembali mana yang sudah teman-teman input kemarin ya. Nah, kira-kira diingat apakah mungkin teman-teman masuk di poin-poin yang akan saya sebutkan lagi, misalnya nanti pengumuman ternyata teman-teman TMS. Nah, mungkin teman-teman bisa ingat apakah teman-teman kemarin sudah benar dalam melakukan inputan. Nah, ini beberapa hal yang memungkinkan teman-teman untuk TMS ya, tidak memenuhi syarat. Mungkin nanti teman-teman bisa sambil cek, sambil ingat-ingat. Fungsinya ini adalah supaya teman-teman mempersiapkan apa yang harus dilakukan di masa sanggah nanti ya. Nah, yang pertama nih, perhatikan surat pernyataan dan lamaran tidak sesuai format. Nah, masing-masing instansi, lembaga, kementerian ataupun siapa aja yang membuka formasi P3K itu punya syarat dan ketentuan untuk surat pernyataan dan lamaran. Jadi kita harus sesuai dengan format yang diumumkan oleh instansi, lembaga, dan kementerian itu sendiri. Kemudian dokumen tidak asli atau fotokopian. Nah, tentu saja di syarat ini kemarin semua berkas dan dokumen itu adalah wajib asli. Jadi tidak ada yang fotokopian ya. Semuanya wajib asli. Ya, ada tanda tangan dan cap juga di situ. Jadi berwarna karena rata-rata kayak ijazah, akreditasi semuanya itu berwarna. Itu menunjukkan dia asli gitu ya. Kemudian surat pernyataan atau lamaran tidak bermaterai. Nah, ini yang penting teman-teman. Kenapa? Mungkin kemarin teman-teman udah mengecek materainya. Nah, jika menggunakan materai elektronik, tentu saja teman-teman harus mengecek keaslian materai itu sendiri. Kemudian kalau misalnya itu materai tempel, ada beberapa hal. Bisa jadi teman-teman menggunakan materai yang sama di semua berkas. Misalnya ada 3 berkas yang harus teman-teman materai, teman-teman pakai 1 materai cukup. Nanti lepas lagi pindah ke dokumen yang satu. Nah, itu bisa terdeteksi atau materainya itu palsu. Makanya harus beli materai di lembaga resmi, di tempat penjualan materai yang resmi gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman ingat karena verifikator mungkin akan mengecek materai juga. Kemudian ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, ini khusus untuk SDM PKH yang S1 mudah dan D4 itu karena dia kualifikasi pendidikan S1 atau D4 semua jurusan. Tapi untuk yang D3 itu ada jurusan sesuai dengan yang di pengumuman itu, jurusannya sesuai dengan yang di BNBA pemanggilan. Jadi teman-teman jika tidak masuk dalam jurusan yang teman-teman input di ESDM atau pendataan non ASN 2022 kemarin, maka teman-teman bisa tidak masuk di kualifikasi pendidikan ini. Nah, ini yang penting. Kemudian surat akreditasi tidak sesuai persyaratan. Nah, surat akreditasi ini kemarin kan udah diinfokan tahun lulus, pindai asli. Nah, tahun lulus atau screenshot dari Ban PT gitu ya. Jadi bukan tahun sekarang atau updating terbaru, itu harus sesuai dengan tahun lulus. Nah, itu diingat-ingat apakah masuk di situ atau tidak. Nah, selain itu ada juga mungkin yang nanti menjadi pertimbangan verifikator, nama, nomor KK atau nomor ijazah. Nah, kalau NIK mungkin tidak masalah karena kalau NIK itu sudah sesuai KTP gitu ya. Kalau NIK itu sudah terintegrasi. Nah, ini juga nama mungkin teman-teman beda nama dengan ijazah, KTP dan dokumentasi lainnya itu beda, tidak sama, misalnya kurang atau lebih huruf atau angkanya. Nah, itu mungkin teman-teman ya kemarin teman-teman inputnya, mungkin itu bisa menjadi nanti salah satu. Kalau misalnya ada kesalahan di situ, teman-teman boleh nanti cek, misalnya kemarin namanya pakai apa namanya, ada perbedaannya di mana gitu ya. Kemudian nomor KK kurang, salah atau beda angka. Nah, itu mungkin bisa juga ini terjadi saat teman-teman membuat akun kemarin ya, ada nomor KK. Kemudian nomor ijazah kurang, lebih atau salah angka. Nah, kesalahan nomor ijazah ini juga menjadi poin yang akan dilakukan pengecekan oleh verifikator. Nah, ini semua
Tidak mutlak teman-teman, saya hanya mengambil sampel dari beberapa yang sudah di tahun-tahun sebelumnya. Artinya begini, ini tergantung dari verifikator masing-masing kementerian, lembaga atau instansi. Jadi artinya bahwa jika kebetulan nanti teman-teman kurang yang ini tapi ternyata teman-teman tetap memenuhi syarat, ya itu tidak masalah gitu ya. Tapi jika teman-teman khawatir was-was, teman-teman boleh belajar untuk mempersiapkan kata-kata atau kalimat sanggah yang sesuai gitu ya. Jadi mungkin itu maksud dari konten saya, supaya teman-teman walaupun sudah selesai mendaftar, sudah resume, sudah submit, tapi tetap harus mengingat-ingat dan mengecek kembali apakah hal-hal yang teman-teman isi kemarin itu sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, maka teman-teman harus mempersiapkan diri di masa sanggah ini. Oke, terima kasih.